Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat-sehat semua. Kemudian Ibu perkenalkan, nama Ibu Halimardani, mengajar kimia di kelas 11 IPA. Mungkin kalian semua sudah kenal sama Ibu. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita masuk KD 31, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, kekhasan atom karbon. Yang kedua, jenis atom karbon. Yang ketiga, jenis rantai atom karbon. Yang pertama, kekhasan atom karbon, yaitu kemampuan atom karbon untuk berikatan dengan atom karbon lain. Yang pertama, kekhasan atom karbon atau atom C mempunyai 4 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan membutuhkan 4 elektron untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom lain. 4 elektron valensi ini yaitu dari konfigurasi elektron, yaitu 6C 24, 4 elektron valensinya. Kemudian yang kedua, atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain membentuk rantai karbon. Contohnya ini ya. Yang hitam ini adalah atom karbon. Jadi ada 4 atom karbon membentuk rantai karbon ya. Kemudian yang ketiga, ikatan yang terjadi antar karbon dapat membentuk berbagai jenis senyawa. Jadi ikatan yang terbentuk itu banyak menghasilkan senyawa yang terdapat di alam. Kemudian jenis atom karbon. Dari rantai atom karbon tersebut, maka atom C atau atom karbon itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, atom C primer, yaitu atom C yang mengikat satu atom C lain. Contohnya, ini ada 4 atom karbon, ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, ini mengikat satu saja atom C, maka ini adalah atom C yang di ujung ini adalah atom C primer. Kemudian juga yang di kanan ini, karena juga mengikat atom C ini, atom C yang ketiga, maka dia juga disebut atom C primer. Kemudian atom C kedua, atom C sekunder. Atom C sekunder, atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Di sini, kamu perhatikan semuanya, yang mana dari atom C ini atau 4 atom C ini merupakan atom C sekunder yang mengikat 2 atom C lain. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 2 mengikat yang pertama dengan yang ketiga. Sedangkan 3 mengikat yang kedua dengan yang keempat. Berarti atom 2 dan ketiga disebut atom C sekunder. Kemudian atom C tersier. Atom C yang mengikat 3 atom C lain. Jadi posisinya seperti ini. Yang mana yang atom C tersier itu? Ya, atom C tersier. 1, 2, 3. Itu 2 ini. 2 ini mengikat 3 atom C lain. Yang putih ini adalah hidrogen, ya. Jadi mengikat 3 atom C lain. Kemudian atom C kuarterner mengikat 4 atom C lain. 4 atom C lain ini contohnya. Nih, ya. Jadi yang di tengah-tengah ini merupakan atom C kuarterner, yaitu atom C yang berikatan dengan 4 atom C lainnya. Ini ada gambar, kamu perhatikan gambarnya sesuai dengan jenis atom C-nya. Ya, pertama itu atom C primer. Nah, itu atom C-nya hanya mengikat atom C yang warna hijau. Kemudian atom C sekunder,
dia mengikat 2 atom C, itu yang kuning atau coklat dengan yang merah C-nya. Sedangkan atom C tersier mengikat 3 atom C lain. Atom C apa aja itu? Yaitu yang warnanya hijau, coklat atau kuning, ya, dan biru. Kemudian yang berikutnya atom C kuarterner, yang gambarnya di situ warnanya biru, mengikat itu 4 atom C. Jadi 3 yang warnanya coklat, 1 yang warnanya merah. Nah, itulah atom C kuarterner tersebut. Ya, kemudian nanti kamu bisa lihat lagi di buku, ya, macam-macam model, ya, atau gambar dari atom C tersebut dalam rantai karbon, karena lain rumus, ya, jenis atom C-nya juga berbeda, ya. Kemudian banyak atom C-nya juga berbeda. Jadi kamu kalau di sini ada atom C primernya ada 3, mungkin yang lain bisa 5 dan seterusnya. Berikutnya jenis rantai karbon. Rantai karbon itu ada 3 jenisnya. Rantai karbon itu adalah atom karbon yang berikatan dengan karbon lain, atom lain karbon lainnya. Yaitu yang pertama rantai karbon terbuka. Rantai karbon terbuka di mana atom-atom karbon berikatan satu sama lainnya membentuk rantai lurus dan juga bisa bercabang, ya. Contohnya ini, ya. Ini kalau kita buat lurus, nah ini ada cabangnya. Ini seperti ini, ya. Nah, ini namanya rantai karbon lurus, artinya memang nampaknya tidak lurus, ya. Cuman dia namanya lurus, bisa ditarik dia. Nah, ini, ya. Ini 5 atom C, ya. Rantai karbon yang terdiri dari 5 atom C yang berikatan kovalen tunggal. Kemudian kalau mau bercabang, ini ujungnya kita taruh di tempat yang lain. Nah, ini yang bercabangnya namanya. Nah, ini yang bercabang, ya. Cabang ini satu cubung sama satu namanya. Di atom C kedua namanya, ya. Cabangnya 1. Kemudian rantai atom karbon tertutup. Kalau tertutup, berarti tidak ada ujung awal dan ujungnya, ya. Jadi semuanya itu tertutup, tidak ada sama predikatnya atom C1 dan seterusnya. Yang penting dia itu ada, nah, seperti ini. Yang namanya rantai karbon alisiklik atau rantai karbon tertutup. Ini terdiri dari 4 atom C, 8 atom H. Kalau kita buat rumus molekulnya ini adalah C4H8. Ya. Kemudian rantai karbon siklik aromatik, dia tertutup tapi aromatik, di mana terdapat ikatan rangkap selang-seling, ya, pada rantai karbonnya. Kemudian dia tertutup, makanya disebut rantai karbon siklik aromatik. Kemudian ini contohnya bisa dilihat pada gambar saja, ya. Nah, kemudian itu yang pertama itu rantai karbon dengan 1 atom C, CH4. Itu namanya tidak rantai. Jadi kalau rantai itu harus ada C dengan C lain. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu senyawanya dengan 5 atom C. Itu terdiri C5H12. Ya, rumus molekulnya C5H12 di mana rantai lurus. Kemudian rantai bercabang, kemudian itu pada atom C ketiga terdapat CH3, itu namanya bercabang. Kalau rumus molekulnya kita hitung C-nya. Berapa hitung semuanya itu? 5C tambah 1 berarti C-nya 6. H-nya kita hitung juga semuanya. 9, 10, 14. Jadi C6H14. Kemudian senyawa hidrokarbon siklik, ya. Mana dia terdiri dari C-nya 6, kemudian H-nya ada 12. Jadi kalau kita buat rumus molekulnya adalah C6H12. Dan selanjutnya, nah, yang ketiga itu ada gambarnya. Nah, itu namanya yang benzena. Benzena susah dibuat dalam bentuk melimut ini, ya. Jadi lihat saja gambarnya benzena.
ada ikatan rangkap selang-seling. Jadi ada 3 kovalen tunggal dalam rantai karbonnya, sedangkan 3 lagi adalah kovalen rangkap 2 ya. Atau nama ada rumus sampingnya itu adalah benzena dalam bentuk rumus Kekul namanya. Nanti akan dipelajari di kelas 3. Selanjutnya ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kamu bisa pelajari lebih lanjut di buku ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah sampaikan bisa bermanfaat dan kamu mengerti dan lebih paham, dan dibuat ringkasannya atau kesimpulannya di buku catatan ya. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.